Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 127. Pak Din, apa yang terjadi? Anda baik-baik saja? Cecar Vera dengan nada bingung di seberang telepon. Nanti saya jelaskan, cepat datang ke sini, jawab Din singkat sebelum memutuskan sambungan. Dia menatap Elsa yang masih meremas pakaiannya. Udah, tenang. Kamu aman sekarang. Elsa mengangguk pelan, tetapi tangannya masih gemetar. Saat lift sampai di lobi, Din melangkah keluar dengan tegas. Ayo, ikut, katanya sambil melirik Elsa. Elsa yang masih dalam situasi yang pelik, tak sadar memegang lengannya erat, membuat beberapa tamu hotel dan staf melirik mereka dengan tatapan penasaran. Din pura-pura tak peduli, langsung menuju resepsionis. Cek CCTV di lantai 8. Ada orang yang mencurigakan, ujar Din dengan tegas. Pegawai resepsionis tampak bingung, tetapi Din langsung ke arah Elsa yang tampak berantakan, memberi isyarat tanpa berkata apapun. Pegawai itu tampaknya langsung memahami situasi. Setelah itu, Din membawa Elsa ke restoran hotel. Dia meminta ruangan privat agar tidak menarik perhatian orang lain. Sementara Elsa masih diam sambil menunduk dan memilin ujung bajunya. Din menatap dengan pandangan penuh pertanyaan, tetapi dia tak gegabah dengan bertindak tanpa menggunakan logika. 7. Kita tunggu Vera dulu, baru kamu ceritakan semuanya, ucap Din singkat, matanya tajam menatap Elsa. Elsa hanya mengangguk kecil, masih terisak, tetapi kali ini dia terlihat sedikit lebih tenang. Pegawai restoran yang masih berdiri memegang buku menu di dekat pintu, langsung dipanggil oleh Din. Tolong berikan air mineral, dan nasi gorengnya. Itu saja, Pak. Pria itu bertanya memastikan sebelum dia pergi. Untuk sekarang, itu saja dulu, ujar Din, membuat pria itu mengangguk, lalu berpamitan. Kini di ruangan hanya menyisakan 2 orang saja. Tak ada obrolan yang terjadi, hanya suara alunan musik santai yang terdengar. Hingga akhirnya, Elsa yang membisu, berani membuka suara, meski terdengar lirih. Terima kasih, Mas. Remasan Elsa semakin erat pada ujung bajunya, di bawah meja. Terima kasih sudah menolongku, tambahnya, dan mulai lebih jelas. Din mengangguk, tanpa menatap Elsa. Hal itu membuat Elsa semakin merasa canggung. Kita sudah 2 kali bertemu, dengan kondisimu yang memprihatinkan. Saya harap ini yang terakhir kali, ujar Din, terdengar datar. Elsa tak menjawab, tetapi wajahnya sudah memerah, bukan lagi karena rasa marah, atau jejak isak tangis, tetapi karena rasa malu. Perkataan Din seperti tamparan untuknya. Di tengah menunggu kedatangan Vera, suara ponsel Din memecah kesunyian. Dia merogoh saku celananya dan melihat nama Alea tertera jelas di layar. Tanpa ragu, dia segera menjawab panggilan tersebut. Assalamualaikum, sapanya singkat. Namun, suara di seberang langsung menyambar dengan nada ketus. Din, kamu di mana? Aku sudah di lobi hotel. Din menarik napas dalam, matanya melirik Elsa yang duduk di depannya. Dengan suara datar, dia menjawab, saya di private room. Tanpa basa-basi, Alea memutus sambungan telepon. Din hanya mendengus kecil, sama sekali tidak terpengaruh. Di saat yang sama, pintu ruangan diketuk. Din menoleh, berharap itu Alea, tetapi ternyata seorang pelayan membawa pesanannya. Silakan letakkan di sini, kata Din, menunjuk meja. Setelah pelayan pergi, dia menatap Elsa yang terlihat canggung. Makan. Jangan sampai aku disalahkan kalau janin di kandunganmu kenapa-napa. Elsa menunduk, mencoba menolak. Tapi, Mas, aku makan saja.
Saya tidak mau dengar alasan, potong Din dingin. Oh, ya, tolong panggil saya dengan sebutan formal saja, jangan Mas. Elsa menatap Din tanpa berkedip, tetapi Din justru membuang muka, membuat Elsa langsung mengangguk kaku sambil menggigit bibirnya. Makanlah, ujar Din lagi. Meski awalnya ragu, aroma nasi goreng yang menggoda dan perutnya yang lapar membuat Elsa akhirnya menyerah. Dia mulai makan perlahan, lalu semakin lahap karena rasanya yang lezat. Tak berselang lama, pintu terbuka lagi. Kali ini, Alea masuk dengan langkah cepat. Namun, langkahnya 8. Terhenti saat melihat Elsa duduk di sana, menghadap pintu, dengan penampilan yang berantakan. Keningnya berkerut dalam. Alea mendekati meja dengan cepat, tatapannya bergantian antara Din dan Elsa. Elsa pun langsung menegang, sendok di tangannya menggantung di udara, sementara Din tetap terlihat tenang, menatap ke arah lain. Wow, luar biasa, seru Alea dengan nada menyindir. Calon suami adikku ternyata berduaan dengan mantan adik iparnya. Ada kejutan apa ini, Din? Dia menatap sekeliling ruangan dengan senyum sinis. Romantis sekali, ya. Ruangan privat, hanya berdua, tanpa gangguan. Apa ini? Sarapan romantis. Alea bertepuk tangan pelan, menambah suasana canggung. Dia kemudian mendekatkan wajahnya sedikit, tatapannya tajam ke arah Din. Gimana kalau Aza tahu calon suaminya sedang asyik sarapan dengan mantan adik iparnya? Wah, pasti seru, ya. Ending kisah romantis ini sudah bisa ditebak. Din mendongak perlahan, menatap Alea tajam. Namun, tubuhnya tetap tenang. Setelah beberapa detik sunyi, dia berkata dengan suara rendah, tetapi penuh penekanan. Dan bagaimana kalau Aza juga tahu, kakaknya yang dulu pernah menghancurkan rumah tangganya sendiri kini mencuri gelang berliannya, lalu menjual dengan harga fantastis. Kira-kira gimana, ya, reaksi Aza? Wajah Alea langsung memucat. Elsa yang masih memegang sendok bahkan berhenti mengunyah, sendoknya tetap terangkat tanpa bergerak. Din mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, sebuah kotak kecil berwarna merah. Dia membukanya perlahan, memperlihatkan gelang berlian yang berkilauan. Di atas meja, dia meletakkan selembar kertas yang terlihat seperti bukti transaksi. Ini gelang yang saya beli di Mekah, dengan ukiran khusus. Harganya 1,5 miliar. Jika barang ini masuk ke Indonesia, otomatis harga jualnya berubah. Dan di sini tertulis kamu menjualnya dengan harga 1,6 miliar. Din tersenyum miring, tetapi tatapannya menusuk. Jadi, selain mencuri, kamu juga mengambil untung 100 juta. Wajah Alea semakin memucat, meski bibirnya tertutup lipstik merah muda, rona tegang tak bisa dia sembunyikan. Simpel saja. Suara Din terdengar dingin, menusuk. Saya tidak mau dengar alasanmu mencuri, Alea. Karena sudah pasti, itu hanya kebohongan. Yang saya inginkan sekarang, kembalikan uang hasil penjualannya. Semua, tanpa terkecuali. Alea mencoba membuka suara, suaranya bergetar. Tapi, Din berdiri, gerakannya yang tiba-tiba membuat Alea terdiam. Tatapannya tajam menusuk seperti pisau. Atau kamu mau Aza, Umi, dan suami tercintamu itu tahu semua ini? Tidak. Pekik Alea, suaranya penuh kepanikan. Matanya mulai berkaca-kaca. Uangnya sudah berkurang. Din terkekeh kecil, tetapi raut wajahnya terlihat dingin. Saya tidak mau tahu, Alea. Dia menatap lain arah, kedua tangannya terselip di saku celana. Bukan karena saya tidak mampu, dan tidak lagi punya uang.
Tapi apa yang sudah menjadi hak milik calon istri saya? Saya tidak ikhlas diambil oleh perempuan seperti kamu. Alea menunduk, tak mampu menatap balik. Keberaniannya yang tadi begitu besar mendadak lenyap, digantikan ketakutan. Di saat yang sama, pintu ruangan terbuka, dan Vera masuk dengan langkah cepat. Dia sempat melirik suasana tegang di dalam, tetapi tetap fokus pada tujuannya. 9. Pak, sapanya sopan, suaranya tenang, dan penuh penghormatan. Dean mengalihkan tatapan dinginnya ke Vera. Segera bawa Elsa ke rumah sakit. Laporkan kondisinya ke Jenderal. Baik, Pak, jawab Vera tegas, tanpa bertanya lebih jauh. Dia melirik sekilas ke arah Alea yang kini tertunduk dengan wajah memerah, sebelum mendekati Elsa yang tampak masih linglung. Dean kembali menatap Alea, kali ini suaranya terdengar lebih rendah namun penuh ancaman. Kamu punya waktu 24 jam. Uang itu kembali, atau... Dia membiarkan kalimatnya menggantung, cukup untuk membuat Alea gemetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dean melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Langkahnya tegas, tanpa ragu. Alea yang masih berdiri di tempatnya terlihat gemetar, sebelum akhirnya jatuh terduduk di lantai. Napasnya tersengal, wajahnya memerah penuh malu dan rasa takut. Tidak, Mas Jen gak boleh tahu, gumamnya ketakutan. Air matanya mengalir, tetapi gegas dia seka dengan cepat. Dia tak mungkin mengganti uang sebanyak itu, dalam waktu 24 jam. Tanpa berpikir panjang, Alea mengejar Dean dengan langkah gontai, pandangannya mengedar di restoran, tetapi pria itu tak terlihat keberadaannya. Tidak. Mas Jen tidak boleh tahu, gumamnya gemetar ketakutan, lalu menggigit bibirnya. Di benaknya mulai berputar cepat mencari cara, sebelum Dean membongkar semuanya. 10. Alea melangkah gontai keluar hotel. Matanya mengedar mencari Dean, tetapi sosok pria itu tak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia melihat Vera sedang menuntun Elsa masuk ke dalam mobil. Meski tubuhnya masih lemas, Alea melangkah cepat mendekati mereka. Tunggu. Seru Alea, menahan lengan Vera. Tatapannya tajam, meski jelas ada ketakutan yang sulit dia sembunyikan. Vera mengerutkan kening, menatap Alea dengan datar. Meski tak mengenal Vera, Alea bisa melihat betapa pentingnya wanita ini di sisi Dean, terutama dari caranya menangani situasi tadi di restoran. Di mana Dean? Tanya Alea langsung, nada suaranya bergetar. Aku harus bicara dengannya. Vera mendesah pelan, wajahnya tetap tenang. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kecuali yang bertanya adalah Mbak Azarin. Mendengar nama Azarin disebut, wajah Alea memucat lebih dalam. Dia hendak membalas, tetapi Vera sudah masuk ke dalam mobil. Tanpa menoleh lagi, Vera menyalakan mesin dan membawa mobil menjauh, meninggalkan Alea yang berdiri di tempat dengan tangan gemetar. Alea menatap mobil itu hingga menghilang dari pandangannya. Dia memijat kening dengan satu tangan, sementara tangan yang lain bertolak pinggang. Raut wajahnya penuh frustrasi, matanya memerah, bekas tangis yang belum sepenuhnya mengering. Dean, di mana kamu? Gumamnya lemah. Bayangan ancaman Dean tadi berputar kembali di pikirannya, membuat tubuhnya semakin bergetar. Berusaha menguatkan diri, Alea melangkah masuk kembali ke hotel. Kakinya menuntunnya ke restoran. Tapi begitu sampai, dia menyadari restoran itu hampir kosong. Hanya beberapa meja terisi, dan tak ada sosok Dean di sana. Sial! Desis Alea pelan, frustrasi. Dia berbalik keluar restoran dengan langkah tergesa. Namun, langkahnya terhenti di lobi. Di depan lift, beberapa polisi keluar,
menggiring sekelompok remaja laki-laki. Suasana lobi menjadi gaduh, menarik perhatian para tamu hotel. Alea mengabaikan keributan itu dan hendak melanjutkan pencariannya, tetapi samar-samar, dia mendengar percakapan para resepsionis. Pria yang tinggal di kamar 202 benar-benar luar biasa, ya. Menolong wanita tak berdaya seperti itu, kata salah satu resepsionis dengan nada penuh kekaguman. Alea menghentikan langkahnya. Dia tidak mendengar nama yang disebutkan, tetapi hatinya yakin pria itu adalah Dean, mengingat kondisi Elsa di restoran tadi terlihat sangat kacau. Tanpa membuang waktu, dia berjalan cepat menuju lift, dan langsung menekan tombol asal. Jika dilihat dari nomor kamar, otomatis itu termasuk lantai tertinggi. Di dalam kamar, Dean duduk santai di sofa sambil memegang ponsel. Sarapan dari hotel yang sebelumnya dipesan masih belum datang, tetapi Dean sudah kehilangan selera makan. Pandangannya beralih ke layar ponsel, berharap Azarin membalas pesan yang dia kirimkan tadi pagi. Namun, notifikasi tetap sunyi. Dia pun mengisi waktu membaca pesan di grup komunitas para pengacara, mengingat akhir-akhir ini dia sudah tak menerima klien terlebih dahulu. Namun, saat matanya sibuk membaca pesan-pesan tersebut, seketika layar ponselnya berubah menjadi panggilan masuk dari Azarin. Seketika wajah Dean berubah sumringah. 11. Senyumnya muncul otomatis, terlebih panggilan itu berupa video call, sesuatu yang tak pernah dilakukan Azarin selama ini, kecuali dengan Alina. Tanpa membuang waktu, Dean langsung menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan. Namun, alih-alih wajah Azarin yang muncul, sosok Herlina calon ibu mertuanya muncul di layar. "Assalamualaikum, Dean," sapa Herlina dengan sopan, disertai senyum keibuan. "Waalaikumsalam, Umi," jawab Dean sambil tersenyum sungkan, mencoba menjaga sikapnya. Herlina memulai pembicaraan dengan nada lembut, mengutarakan kabar bahwa dia telah mendengar tentang rencana kedatangan kedua orang tua Dean ke Indonesia. "Itu artinya lamaran kalian akan segera dilakukan, ya?" katanya, dengan sorot mata penuh harap. Umi hanya ingin memastikan, "Nak, kalau lamarannya nanti tidak terlalu mendadak, biar Umi bisa mempersiapkan semuanya." Umi juga berencana mengadakan pengajian dulu sebelum pernikahan kalian. Dean mengangguk sopan. "Tentu, Umi. Saya juga ingin semuanya berjalan sesuai keinginan keluarga. Insya Allah, tanggal lamarannya nanti ibu saya yang akan mengabari langsung." Herlina tersenyum puas mendengar jawaban Dean. Namun, sebelum percakapan selesai, Dean menambahkan rencananya untuk hari ini. "Kalau begitu, Umi, saya ingin mengajak Azarin hari ini mencari cincin sekaligus mengecek dekorasi untuk acara lamaran sekaligus mungkin bisa dengan pengajian." Herlina langsung menggeleng dengan senyum lembut. "Tidak perlu terlalu mewah, Nak. Azarin lebih suka yang sederhana tapi bermakna. Dia pernah menjalani pernikahan mewah sebelumnya, dan hasilnya tidak seindah yang diharapkan. Untuk pernikahan kedua ini, dia ingin semuanya sederhana, tetapi insya Allah berakhir bahagia." Mendengar itu, Dean tersenyum kagum. "Saya mengerti, Umi. Saya akan memastikan semuanya sesuai dengan keinginan Azarin." Percakapan itu berlangsung hangat hingga terdengar suara ketukan pintu kamar. Dean menoleh sejenak ke arah pintu, lalu meminta izin. "Sebentar ya, Umi. Mungkin makanan pesanan saya sudah datang." "Jangan matikan panggilannya," ujar Dean sambil berdiri dari sofa. Herlina tersenyum dan mengangguk. "Tentu. Saya serahkan ini ke Asa, iya." Ponsel pun berpindah ke tangan Azarin, sementara Dean berjalan ke pintu. Namun, saat pintu terbuka, senyum di wajahnya menghilang seketika. Tatapannya berubah tegang. "Alea,
Ucap Din pelan, tetapi jelas terdengar nada tidak percaya dalam suaranya. Alea berdiri di depan pintu dengan wajah penuh rasa panik. Tanpa basa-basi, dia masuk begitu saja, mendorong pintu hingga tertutup di belakangnya. Din, aku harus bicara denganmu. Ucap Alea terburu-buru, tatapannya tersirat kemarahan, serta ketakuan. Din mendesah keras, melipat kedua tangannya di dada. Alea, kamu benar-benar nekat, iya. Datang ke kamar saya seperti ini. Apa kamu tidak sadar ini hotel? Din, tolong, ini penting. Alea memohon, suaranya bergetar. Din menunjuk ke arah pintu dengan ekspresi tegas. Keluar, Alea. Ini bukan tempat untuk bicara. Apa kamu tidak sadar apa yang akan orang pikirkan kalau melihatmu di sini? Alea menunduk, tetapi tidak beranjak. Din, aku tidak punya pilihan. Aku harus bicara denganmu. 12. Sekarang. Ini soal ancamanmu tadi. Din menghela napas berat, matanya menatap tajam ke arah Alea. Ancaman. Itu bukan ancaman, Alea. Itu peringatan, kalau kamu tidak segera mengembalikan uang hasil penjualan gelang itu, kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi. Alea menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Aku pasti akan kembalikan, Din. Tapi, aku butuh waktu lebih.